Hello everyone, kembali lagi bersama saya Farhan Fauzan. Pada video kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan pada ujian tengah semester Sosiologi Komunikasi Massa. So, mau nanya, itu sosialisasi? Nah, ada beberapa pandangan nih menurut para ahli tentang sosialisasi. Menurut Max Lever, ia mengatakan bahwasanya sosialisasi adalah proses mempelajari norma, nilai, peran, dan semua perangkat lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan berpartisipasi yang efektif dalam kehidupan sosial. Menurut Martin Gibson, sosialisasi adalah sebuah aktivitas mewujudkan dan mengintegrasikan dari organisasi demi tujuan organisasi maupun individu. Peter Berger mengartikan bahwasanya sosialisasi merupakan suatu proses belajar seorang anak untuk menjadi anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. Maka, bisa disimpulkan bahwasanya sosialisasi adalah proses interaksi dan pembelajaran yang dilakukan oleh seseorang manusia sejak lahir hingga akhir hayatnya dalam suatu budaya masyarakat. Nah, ada pula di sini 4 tahap perjalanan proses ataupun proses sosialisasi menurut George Herbert. Nah, ada yang pertama yaitu preparatory stage. Tahap pertama yang dilalui oleh seseorang dalam proses sosialisasi adalah tahap persiapan. Dalam bahasa Inggris, persiapan ini disebut dengan preparatory stage, di mana tahap ini akan berlangsung sejak seorang manusia lahir di dunia dan juga ketika seorang anak mulai mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosialnya, termasuk juga ketika ingin memperoleh pemahaman tentang diri sendiri. Nah, yang kedua, pada tahapan yang kedua dari sosialisasi, seorang anak sudah atau bisa disebut dengan play stage. Pada tahapan kedua ini, seorang anak sudah mulai belajar memahami peran dan status dirinya. Seorang anak juga mulai mempelajari dan meniru peran-peran orang lain di sekitarnya. Tidak hanya itu, anak juga mulai mempelajari sikap dan tindakan sesuai dengan apa yang diharapkan orang lain terhadap dirinya. Kemudian, ada game stage. Tahapan ketiga dari sosialisasi ini dikenal juga sebagai tahapan seorang anak yang sudah siap untuk bertindak. Pada tahapan ini, kemampuan dalam berinteraksi yang dilakukan oleh seorang anak kian meningkat. Bahkan, ia semakin mahir dalam menjalankan perannya sebagai anggota masyarakat. Nah, kemudian ada nih tahapan terakhir yaitu generalized order stage. Pada tahapan terakhir ini, seorang individu bisa dikategorikan telah memasuki usia dewasa. Intensitas interaksi yang meningkat membuat individu semakin sadar akan peran, hak, dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat dalam arti yang lebih luas. Seseorang yang sudah dewasa, individu mulai memiliki sikap tenggang rasa dan toleransi terhadap sesama. Nah, di sini terdapat 2 pertanyaan. Bagaimana contoh dalam masyarakat yang menunjukkan sosialisasi menggunakan media massa? Yang kedua, ada bagaimana pandangan Anda mengenai 4 tahap sosialisasi dapat digunakan sebagai agen sosialisasi. Apakah semua tahapan dapat menggunakan media massa? Dan pada tahap sosialisasi apa media massa paling dominan perannya sebagai agen sosialisasi? Yang akan dijawab pada slide berikut pada video di bawah ini. Mari kita simak. Sejatinya, media massa merupakan alat yang digunakan oleh manusia sejak dahulu untuk menyampaikan sebuah informasi. Media massa bisa berupa media cetak seperti koran, surat kabar, ataupun majalah. Adapun media elektronik seperti radio ataupun TV. Dalam masyarakat, seringkali kita menjumpai media massa untuk mensosialisasikan suatu informasi. Seperti halnya masyarakat yang sedang mencari lowongan pekerjaan melalui media cetak koran ataupun surat kabar, ataupun mencari informasi berita tentang Dilan Cepmek di televisi.
Itulah beberapa contoh yang bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Untuk jawaban nomor 2, terdapat 4 agen sosialisasi yang utama, yaitu keluarga, kelompok bermain, media massa, dan lembaga pendidikan sekolah. Media massa dapat menjadi tempat terjadinya proses sosialisasi. Media massa juga dapat memberikan informasi-informasi yang baru dan belum diketahui, baik itu positif ataupun negatif. Di era digital sekarang, media massa menjelma menjadi media sosial yang tersaji dalam setiap gawai setiap orang. Tidak dapat dipungkiri, media massa ataupun media sosial ini akan menjadi agen sosialisasi yang paling berpengaruh di masa yang akan datang. Banyaknya informasi yang tercipta baik itu dari media massa ataupun media sosial seperti Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, dan lain sebagainya terbukti sangat dinikmati oleh para generasi muda dan beberapa generasi tua yang masih melek teknologi. Namun, melimpahnya berita bisa menjadi kabar baik dan juga bisa menjadi kabar yang buruk. Oleh karena itu, diperlukan kebijaksanaan dalam memanfaatkan teknologi sosial media yang sekarang sedang digandrungi masyarakat. Hemat saya, dari keempat tahap yang dikemukakan oleh George Herbert Mead tersebut bisa menggunakan media massa. Mengingat perkembangan zaman yang membuat masyarakat harus bisa beradaptasi dengan cepat. Adapun tahap sosialisasi yang paling dominan peranannya dalam media massa yaitu adalah game stage, di mana dengan kehadiran media massa yang merupakan alat penyampai informasi, masyarakat sadar akan informasi yang diterimanya dan memahami nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Ketika sebuah informasi telah disampaikan oleh media massa, maka informasi tersebut bisa digunakan sebaik mungkin. Nah, itu dia jawaban dari kedua pertanyaan yang diajukan pada ujian tengah semester sosiologi komunikasi massa. Nah, mungkin cukup sekian video yang bisa saya buat. Jangan lupa like and share ya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah tingkah, maupun salah menaruh rasa. Terima kasih and see you on the next video. Bye bye.